Kendari didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah dan para Kepala Divisi Kementerian Hukum. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Bagus. Danton di depan barisan. Masing-masing Danton depan barisan. Saya ulangi, masing-masing Danton depan barisan. Januari 2019 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Maju, kembali. Jalan. Di tempat. Gerak. Cepat. Hormat. Gerak. Pemerintah kolonial membentuk kantor sekretaris Komisi Imigrasi yang pada tahun 1921 diubah menjadi Imigrasi Din atau Dinas Imigrasi. Kebijakan keimigrasian yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah politik pintu terbuka atau open door politik. Melalui kebijakan ini, pemerintah Hindia Belanda membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Pada tahun 1947, Jawatan Imigrasi yang sejak semula Indonesia Serikat, Dinas Imigrasi yang merupakan produk Hindia Belanda, diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Januari 1950. Kepala Jawatan Imigrasi untuk pertama kalinya dipegang oleh putra pribumi, yaitu Mr. Haji Yusuf Adiwinata. Pada dasawarsa imigrasi, tepatnya 26 Januari 1960, Jawatan Imigrasi berhasil merubah kebijakan open door politik menjadi kebijakan selektif, yang dalam hal ini tersebut dengan selective policy. Adapun pendekatan yang dipergunakan dan dilaksanakan secara simultan meliputi pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach dan pendekatan keamanan atau security approach. Di masa Orde Baru lahirlah Undang-Undang Keimigrasian, yaitu Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 4 Maret 1992. Sebuah terobosan terjadi di tahun 2006. Pada 6 Februari 2006,
imigrasi menerapkan layanan paspor berbasis biometrik, dan pada 1 September 2006 permohonan paspor tidak lagi didasarkan pada domisili. Pemanfaatan teknologi informasi melalui e-office dengan membangun pusat data keimigrasian yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2008 sebagai platform sistem informasi manajemen keimigrasian. Selanjutnya, pada tanggal 5 Mei 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian disahkan, maka terjadilah perubahan fundamental pada kebijakan keimigrasian. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah dibangun inovasi-inovasi, diantaranya Enhanced Call System atau ECS, implementasi SINKIM, Border Control Management atau BCM, paspor elektronik, aplikasi pelaporan orang asing atau APWA, e-Kitas, izin tinggal online, visa online, antrian paspor online, yang semua dalam rangka mewujudkan e-government, dan hal itu sejalan dengan nawacita pemerintah Jokowi dan JK. Dalam hal kelembagaan telah dibentuk unit layanan paspor, unit kerja kantor imigrasi, dan pelayanan terintegrasi dalam layanan terpadu satu pintu atau LTSP dan mall pelayanan publik. Di hari jadinya yang ke-69, Direktorat Jenderal Imigrasi mengusung tema imigrasi pasti aktual, yaitu pasti aktif, kreatif, tangguh, unggul, amanah, logis. Nilai-nilai ini yang diharapkan dapat menjawab tantangan dan meningkatkan kualitas insan dan lembaga imigrasi. Sekian, terima kasih. Penghormatan. Direktur upacara. Hormat! Gerak! 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 Lapor upacara peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-69 Senin 28 Januari 2019. Ya! Lanjutkan. Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
Undang-Undang Dasar 1945 dan Panca Bakti Insan Imigrasi. Siap! Jalan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengatakan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Bakti Insan Imigrasi. Panca Bakti Insan Imigrasi. Satu. Papua. Dua. Menjunjung tinggi kehormatan. Tiga. Cendekia. Acara telah dilaksanakan. Quran selesai. Balik ke depan. Balik ke depan. Balik kanan. Haluan kiri. Langkah tegap. Maju. Jalan. Penyerahan secara simbolis. Yang ini yang perempuan mana? Ini depan sini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama pemerintah daerah Provinsi Tenggara menyerahkan bantuan tenaga dinas kepada pembina lapas perempuan. Dari sini Pak, dari sini Pak ya. Nah, gitu ya. Pak Kandir bawa sini, Pak Kandir ya. Pak Kandir. Pak Kandir, siap di juga ya. Oke. Oke. Oke, satu lagi. LPP. Apa? Ya. Sama saya atas nama Pemda Kepala Pak Gubernur menyerahkan tenaga kepada Parasit sebagai kepala. Balik sini, Pak. Ya. Pak Kandir balik sini, Pak Kandir. Pak Kandir ya. Perempuan kelas 3 Kendari dan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus pada segenap dan bertindak sebagai inspektur upacara pada hari ini. Namun bila akan puji dan syukur karya Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah yang kuala, kita dapat hadir dalam keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Hari ini genap 69 tahun jajaran imigrasi menjalankan tugas dan fungsi secara profesional sebagai penjaga pintu gerbang negara kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus menjadi pelayan masyarakat dalam pemberian layanan keimigrasian. Sebagaimana kita ketahui bahwa adanya perkembangan zaman menjadikan tugas dan fungsi jajaran imigrasi menjadi semakin strategis, dan tentunya pada kegiatan-kegiatan yang selama ini dijalankan oleh jajaran imigrasi
dengan menjalankan tugas-tugas antara lain yang pertama adalah bersama-sama meningkatkan citra positif keimigrasian melalui restrukturisasi sistem informasi manajemen keimigrasian atau SIMKIM yang terbarukan. Yang kedua, optimalisasi pengawasan keimigrasian melalui peran kinerja tim pengawasan orang asing pada saat pelaksanaan penerbitan paspor dan keberangkatan warga negara Indonesia di tempat pemeriksaan imigrasi serta bangunan QR Code secara nasional. Yang ketiga, lakukan penegakan hukum keimigrasian yang tepat sasaran. Yang keempat, peningkatan kualitas layanan penerbitan paspor elektronik dan pengolahan data anak berkewarganegaraan ganda dalam kurun ABG. Yang kelima, peningkatan status 4 unit pelaksana teknis yang telah meraih status WBK menjadi wilayah birokrasi bersih melayani WBPM dan menargetkan 1 unit pelaksana teknis keimigrasian di masing-masing kantor wilayah untuk mendapatkan status WBK yang baru. Hadirin para undangan yang berbahagia, selamat Hari Bakti Imigrasi ke-69 bagi seluruh insan imigrasi dimanapun bertugas. Ingatlah bahwa kedaulatan negara berada di pundak saudara-saudara sekalian. Jadilah penjaga pintu gerbang negara yang selalu menjaga kedaulatan negara dengan penuh keikhlasan. Ingat, pergunakan waktumu sebagai insan imigrasi untuk berbuat lebih baik dengan cara bekerja lebih keras dan bekerja lebih keras lagi. Dan penting, khususnya dalam hal menjaga stabilitas keamanan negara dari potensi gangguan asing. Selama saya menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, saya mengamati dalam pemberian layanan keimigrasian. Sebagaimana kita ketahui bahwa adanya perkembangan zaman menjadikan tugas dan fungsi jajaran imigrasi menjadi semakin strategis, dan tentunya pada kegiatan-kegiatan yang selama ini dijalankan oleh jajaran imigrasi dengan menjalankan tugas-tugas antara lain yang pertama adalah bersama-sama meningkatkan citra positif keimigrasian melalui restrukturisasi sistem informasi manajemen keimigrasian atau SIMKIM yang terbarukan pada saat pelaksanaan penerbitan paspor dan keberangkatan warga negara Indonesia di tempat pemeriksaan imigrasi serta bangunan QR Code secara nasional. Yang ketiga, lakukan penegakan hukum keimigrasian yang tepat sasaran. Yang keempat, peningkatan kualitas layanan penerbitan. Upacara selesai, barisan dapat dibubarkan oleh komandan upacara. Selanjutnya diundang kepada seluruh kepala UPT di lingkur foto bersama. Izin Pak. Kartu mana? Jam. Di depan supaya kelihatan. Ya, kelihatan. Ada Pak Bagu, ada ini kan.
Kita cepat jadi promosi, Pak. Setahun, Pak. Setahun, Pak. Iya, tahun ya, Pak. Iya, sudah bergeser lagi ke Bali, Pak. Kembali, Pak. Oh, halo, Pak. Iya, selamat ya. Iya, Oke. Enggak. Ya, Ya. terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak, monggo silakan. Ya, silakan Pak Kadis. Bapak, Ya. monggo ke ruangan saya, Pak. Oh, gitu ya. Ya, silakan. Ya. Ada yang menanyakan. Bapak buru-buru nih. Ya. Pak di hari Migrasi. Ya. kapan yang sendiri? Pertama saya secara pribadi maupun secara institusi mengucapkan selamat Hari Bakti Imigrasi yang ke-9 tahun 2012. Tadi kita sudah mendengar sambutan Bapak Menteri Hukum dan HAM. Insya Allah saya kira jajaran imigrasi sebagai gerbang dalam melayani seluruh warga negara dan terutama di Sulawesi Tenggara ini cukup baik, dan kami buktikan baik aparat Pemda provinsi maupun masyarakat yang kami telusuri pelayanan khususnya untuk paspor lancar. Ini karena komitmen dari para pimpinan baik Kakanwil maupun Kadif dan kepala kantor dinas yang selalu berikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Itu kata kunci dan sesuai dengan komitmen apa yang tadi kita dengarkan dalam sambutan Bapak Menteri. Insyaallah sukses selalu untuk imigrasi. Oke. Pak, terkait mungkin pengawasan. Ya, saya kira memang juga salah satu tugas keimigrasian mengawasi dan mengawal juga terutama orang-orang asing yang masuk di daerah kita. Tapi selama ini juga kan orang-orang asing yang masuk terutama di pabrik-pabrik tambang dan terus di Monosi semuanya tetap terkontrol. Juga ada kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi yang selalu aktif memberikan penyuluhan dan sosialisasi. Saya kira kuncinya kerjasama koordinasi, dan saya kira selama ini antara Pemda melalui Dinas Tenaga Kerja maupun dari Biro Pemerintahan dan pihak Kementerian Hukum dan HAM maupun khusus dari Kantor Imigrasi berjalan dengan sinkronisasi programnya. Baik semuanya. Pak, satu lagi Pak, terkait menyiapkan lahan untuk pembangunan rutan dan lapas. Pak. Ya, insya Allah Pemda Provinsi ya, tadi kita sudah menyerahkan 2 unit kendaraan untuk lapas perempuan dan juga untuk anak. Kemudian tahun ini juga kita sudah siapkan 4 hektar lapas perempuan dan termasuk rumah dinas. Insya Allah. Jadi kita melihat lapas Kendari sudah overload dan kapasitas. Nah, saya kira juga Pak Kanwil selalu koordinasi dengan Pemda dan Pemda selalu respon. Terakhir tadi kita sudah menyiapkan lahan 4 hektar untuk lapas perempuan. Dan di sana masih gabung dengan perempuannya. Ya, Pak. Nah, nanti Pak Kanwil nanti berikan. Berikan ke APBD begitu. Pemda. Bagaimana kesiapan? Prinsip Pemda provinsi maupun seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tenggara menerima. Cuma sementara karena APBD sudah dibahas, jadi untuk honor mereka saya kira nanti 2020. Tapi kita menerima untuk bagaimana rekrut untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK. Ini mulai bulan 2 akan seleksi. Yang diutamakan honorer yang sudah mengabdi minimal 5 tahun ya. Oke, rekan media yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua sudah selesai melaksanakan upacara Hari Ulang Tahun Imigrasi yang ke-69 tahun 2019. Dan alhamdulillah inspekturnya pada hari ini adalah Bapak Wakil Gubernur. Yang sedianya Pak Gubernur berkenan, namun karena beliau ada kegiatan di Surabaya sehingga diwakilkan oleh Pak Wakil Gubernur. Dan ini adalah merupakan suatu kebanggaan buat kami, khususnya jajaran Kanwil Kumham Sultra, wabil khusus lagi imigrasi, bahwa kepedulian pimpinan daerah kita terhadap jajaran Kumham Sultra sangat luar biasa, baik pemasyarakatan maupun imigrasi. Tadi teman-teman sudah lihat sekalian, selesai sambutan beliau tadi menyerahkan 2 unit kendaraan dinas untuk lapas perempuan dan lapas anak, memberikan lahan untuk LPP dan LPKA. Ini adalah suatu dorongan yang sangat kuat bagi kita semua bahwa inilah kolaborasi kami dengan pihak terkait, dan alhamdulillah semua institusi TNI, Polri maupun sipil alhamdulillah hadir semua di sini dalam rangka merayakan ulang tahun imigrasi ke-69. Mungkin itu teman-teman. Dalam rangka hari ulang saya ulangi lagi Pak, artinya ini adalah puncak. Jadi sebelumnya juga kami sudah ada kegiatan
donor darah mungkin, kemudian ajang sana ke pondok pondok Panti Jompo, kemudian pelaksanaan bakti sosial, membersihkan tempat-tempat umum, kemudian lagi tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, gitu kan. Nah, kemudian paspor simpatik. Ya, ada paspor simpatik selama 1 bulan penuh, setiap hari Minggu kita lakukan dan mendapat apresiasi bagus dari masyarakat. Kemudian lagi ini artinya pelaksanaan tadi imigrasi ini, tadi yang tanya apa tadi Pak? Pelaksanaan tugas fungsi imigrasi itu artinya sesuai dengan motonya sendiri, yaitu aktual sekarang. Aktual itu apa barang? Akuntabel. Nah, jadi artinya itu aktual, nanti itu adalah motonya sekarang ini, artinya pelayanan itu diutamakan lebih pada masyarakat. Saat ini imigrasi pun sudah akan jemput bola ke 5 kabupaten kota dalam pelaksanaan pembuatan paspor haji. Karena apa, pelayanan prima kami kepada masyarakat Sutra ini yang mana sudah sepuh semua, daripada mereka buang waktu berpuluh-puluh jam dan minum di sini, ada inisiatif dari kami, artinya menjemput bola ke masing-masing. Kolaka Utara, Kolaka Timur, kemudian yang terbaru lagi Bombana dengan Konawe. Jadi ada 5 sekarang ini, 5 kabupaten kota yang akan kami sounding langsung di sana. Kita juga sudah lapor dengan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Kami pun sudah berkoordinasi dengan Kanwil Depak Agama, dengan dinas-dinas agama yang ada di kabupaten kota, plus bupatinya. Jadi artinya menampilkan inilah sisi imigrasi yang ingin memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Sutra ini. Nah, jadi artinya saat ini pun sudah ada terbit aplikasi baru, namanya itu Apapo versi 2. Jadi di situ lebih canggih lagi daripada sekarang. Artinya teman-teman tanpa mengaplikasi itu tidak akan bisa buat paspor. Ingat, itu harus juga online dulu. Dimasukkan dulu di Apapo itu baru bisa. Tanpa itu tidak akan terdaftar. Begitu kan. Jadi memang sudah sangat-sangat artinya selektif untuk mencegah terjadinya artinya kegiatan-kegiatan TKI ilegal, percaloan. Maksudnya tuh TKI ilegal itu kan artinya kan begini maksudnya. Mereka buat paspor tujuan kemana gitu kan, tiba-tiba jadi TKI. Itu kita inginkan. Kita tidak larang jadi TKI, tapi ada rekomendasi dari Kemenaker Trans harus menampilkan itu. Kalau tidak, itu tidak ada proses. Jadi artinya penundaan pembuatan paspor namanya kan, bukan tidak kita bikin. Yang jelas mau kemana gitu kan, jangan sampai terlantar. Karena inilah upaya kita untuk melindungi hukum, melindungi HAM seseorang, begitu kan. Jangan sampai dia bermasalah di luar negeri. Itu sudah dilakukan. Pengawasan orang asing itu sudah sangat aktif kita lakukan, baik di Kanwil maupun di imigrasi. Koordinasi, kolaborasi dengan institusi terkait, apakah Binda, Korem, polisi, Bea Cukai, karantina, kemudian Kementerian Agama sendiri, Dinas Sosial, yang terkait dengan proses yang akan kita laksanakan itu akan kita gandeng dalam tim PORA itu, artinya tim pengawas orang asing. Nah, itu pun bisa rutin kita lakukan, bisa sekali-sekali, tergantung kebutuhan, begitu kan? Sehingga pada saat ini sudah terbentuk tim PORA kita itu sejumlah seluruh kabupaten. Iya, seluruh kabupaten, 17 kota sudah ada tim PORA semua. Kanwil tingkat pusat Kanwil nanti yang sudah ada juga membentuk, memantau semua itu. Jadi kalau untuk pelaksanaan seperti itu mungkin sudah tidak ada halangan lagi, kita sudah koordinasi dengan bagus. Tadi seperti Pak Wagub katakan, ya beliau mengapresiasi begitu kan, baik pengawasan orang asingnya dan lain-lain ya teman-teman semua. Sekarang saya minta dukungan teman-teman media, artinya kan tolong juga bantu kami, artinya kan beritakan yang positif-positif, baik imigrasi maupun lapas, gitu kan. Kenapa? Satu tahun kami buat yang positif, gitu kan. 1 menit negatif, kalian hajar habis kami, hilang semua itu kan, intinya kan. Hujan setahun dihapus dengan panas semenit, gitu kan. Jadi itu media berarti kan. Nah, jadi mohon berita itu berimpact. Teman-teman kalau ada sesuatu hal kan. Pak, terkait untuk paspor. Bisa jadi kolektif Pak. Tapi saat ini kami sudah bikin banner besar Pak. Silahkan ngopi nih sambil belajar, memasukkan aplikasi Apapo, begitu kan. Nah, jadi meskipun jemaah haji pun itu memang walaupun dia dikatakan kolektif, tetap harus melalui itu. Tetap, karena itu aplikasi yang akan mengunci keberadaan pendaftaran orang-orang itu, sehingga jelas ada masuk di mesin yang kita
bikin itu, ada datanya lengkap di situ semua, baru proses. Jadi artinya pihak imigrasi atas artinya saran dari kami, dari saya Pak Kanwil maupun para kepala divisi imigrasi dan divisi yang lain, artinya mencoba mensosialisasikan apapun 2 ini, versi 2. Media cetak sudah ada semua, sehingga sambil ngopi silakan kita siapkan kopi, ada juga mie goreng ada di sana, silakan sambil belajar kita ngopi dan makan mie goreng di sana ada. Pempek juga ada gitu kan. Jadi kurang baik apa lagi kan begitu kan. Kita untuk melayani masyarakat kan begitu kan teman-teman. Ya mungkin cukup ya. Deportasi belum ada tindakan apapun kepada orang asing. Kami belum menemukan pelanggaran, tapi untuk tahun 2018 20 orang asing kita deportasi. Ini kasusnya apa? Kasusnya ada penyalahgunaan izin tinggal, ada overstay. Itu di daerah mana saja Pak? Waduh, saya nggak hafal tempat. Jangan salah mengartikan ya. Jadi Timpora ini merupakan suatu forum, forum rapat koordinasi yang disediakan wadahnya untuk saling bertukar informasi tentang kegiatan-kegiatan orang asing di wilayah tertentu atau wilayah kita di Sulawesi Tenggara. Jadi tidak melakukan pengawasan lapangan. Tapi kalau di suatu saat nanti dianggap perlu penting sesuai dengan perintah pimpinan timnya, bisa saja sekali-sekali untuk melakukan suatu kegiatan pengawasan lapangan. Tapi yang menjadi vokal poin dalam pengawasan itu Kakanim dan beserta stafnya. Di sini Bapak Barun sebagai kepala kantor imigrasi Kendari, kalau di Kendari diaulah yang melaksanakan semua kegiatan pengawasan orang asing. Jadi saya ulangi bahwa Timpora itu hanya forum pertukaran informasi saja. Eksekusinya di Kanim Kendari, kantor imigrasi Kendari. Itu mungkin saya bisa tambahin. Oke. Halo. Salah satu Kendari terkait dengan kinerja kantor imigrasi, terutama SDM imigrasi. Ke depan kami berharap imigrasi bisa lebih baik, lebih transparan, lebih menyatu dengan masyarakat. Bisa melayani masyarakat dengan lebih baik, bisa melakukan pengawasan orang asing dengan lebih baik. Terkait dengan tadi hal Timpora itu sendiri, penindakannya sendiri bagaimana kantor imigrasi mengaturnya terhadap 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara? Kami berkoordinasi dengan stakeholder, ada terutama dari TNI Polri di situ yang memiliki tanda kutip kaki sampai ke bawah dalam bentuk Babinsa dan Babin Kaptipmas. Jadi nantinya kami mendapatkan informasi dari mereka, saling bertukar informasi. Nanti kami akan melakukan gerakan, baik itu penangkapan maupun pemeriksaan, untuk kemudian kami lakukan penindakan. Sampai sejauh ini Pak, hasil dari Timpora sendiri bagaimana? Sampai dengan sejauh ini, tahun lalu kami menindak 20 orang asing untuk kasus pelanggaran izin tinggal dan overstay. Itu bentukannya sendiri Pak, apakah imigrasi melakukan rahasia atau ada laporan dari masyarakat? Itu campur itu. Ada yang dari informasi dari Timpora, ada yang informasi dari masyarakat, ada yang memang hasil dari imigrasi melakukan pengawasannya sendiri. Terkait dengan aplikasi apa bisa dijelaskan Pak? Jadi APAPO versi 2 ini adalah masyarakat wajib untuk mendaftarkan dirinya sebelum melakukan permohonan paspor. Nantinya satu handphone itu hanya bisa digunakan oleh satu keluarga atau 4 orang. Jadi kedepannya ini untuk mencegah praktek percaloan di kantor-kantor imigrasi. Aplikasi APAPO 2 ini berlaku nasional di seluruh kantor imigrasi di Indonesia. Untuk sosialisasinya sendiri bagaimana seperti itu dilakukan? Sosialisasi kami sudah lakukan panduan penggunaan aplikasi APAPO 2 di media beberapa minggu yang lalu. Kemudian kami juga pernah melakukan pembelajaran kepada masyarakat sambil ada program ngopi-ngopi di kantor kami kemarin. Kemudian sampai dengan saat ini kami menyediakan customer service yang siap membantu masyarakat untuk melakukan pendaftaran di kantor imigrasi. Jadi aplikasi APAPO ini memudahkan masyarakat sehingga tidak perlu mengantri seperti pendaftaran manual. Betul, jadi nantinya masyarakat bisa memilih sendiri waktu dan hari dan waktu
hari dan jam untuk melakukan pelayanan di kantor imigrasi Kendari.